Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fauzan Nur Fahri Afiansyah dengan NIM 12022040056 dari kelas SI 4401. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai normalisasi database. Sebelum masuk pada penjelasan, apa sih pengertian normalisasi? Normalisasi merupakan sebuah teknik logical design dalam sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari berbagai entitas dalam suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik tanpa redundansi, pengulangan data, serta sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Tujuan dari normalisasi adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data, dan tujuan yang kedua adalah memastikan dependensi data berada pada tabel yang tepat. Jika data dalam database tersebut belum dinormalisasikan, maka akan terjadi tiga kemungkinan yang akan merugikan sistem secara keseluruhan, yaitu insert anomali, delete anomali, dan update anomali. Nah, setelah mengetahui tujuan dan penjelasan mengenai normalisasi, sekarang saya akan memberikan contoh dari penormalisasian sebuah tabel. Di sini sudah tersedia soal dengan tabel anormal yang harus kita ubah menjadi tabel normal 1NF, 2NF, dan 3NF. Yang pertama, kita akan menjadikan tabel anormal ini menjadi 1NF. Bagaimana sih caranya? Pada bentuk tidak normal terdapat repeating group atau pengulangan grup, sehingga pada kondisi ini data menjadi permasalahan dalam melakukan manipulasi data, insert, update, dan delete, atau bisa disebut anomali. Nah, 1NF ini mensyaratkan beberapa kondisi dalam sebuah database. Yang pertama, menghilangkan duplikasi kolom dari tabel yang sama dan melengkapi tabel yang kosong pada tabel anormal. Di sini sudah saya lengkapi tabel-tabel yang kosong dari tabel anormal di atas. Buatlah tabel terpisah untuk masing-masing kelompok data dan mengidentifikasi setiap baris dengan kolom yang unik. Pada intinya, bentuk normalisasi 1NF ini mengelompokkan beberapa tipe data atau kelompok data yang sejenis agar dapat dipisahkan sehingga anomali dapat diatasi. Tabelnya kurang lebih sama dengan tabel anormal, yang membedakan hanya pengisian kolom-kolom yang kosong pada tabel anormal. Selanjutnya kita akan mengubah tabel 1NF menjadi 2NF. Syarat untuk menerapkan normalisasi bentuk kedua ini adalah data telah dibentuk dalam tabel 1NF, dan selanjutnya kita harus menentukan primary key. Pada tabel normalisasi 2NF ini, di sini yang menjadi primary key adalah yang pertama adalah NIM, yang kedua kode mata kuliah, yang ketiga kode dosen. Misalkan pada dependensi yang pertama ada NIM. NIM ini keterkaitan sama apa aja sih? Di sini NIM ini keterkaitan sama nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan jenis kelamin. Pada dependensi yang kedua ada kode mata kuliah yang keterkaitan sama nama mata kuliah, SKS, semester, dan NSM. Dan yang ketiga, pada dependensi yang ketiga ini, kode dosen ini keterkaitan sama siapa aja sih? Kode dosen ini keterkaitan sama nama dosen dan alamat dosen. Selanjutnya di sini saya membuat bentuk normalisasi ketiga, atau bisa disebut juga 3NF.
Bentuk normal ketiga mempunyai syarat setiap relasi tidak mempunyai atribut yang bergantung transitif harus bergantung penuh pada kunci utama yang harus memenuhi bentuk normal kedua atau 2NF ini. Jadi normalisasi ketiga adalah seperti ini. Terdapat 4 tabel pada 3NF ini, yaitu yang pertama adalah tabel mahasiswa, yang kedua tabel nilai, yang ketiga tabel dosen, dan yang keempat tabel mata kuliah. Tabel-tabel pada 3NF ini saling berhubungan. Misalnya di sini contoh pada tabel nilai. Mahasiswa dengan NIM 130.114.0017 ini siapa sih? Nah, bisa kita lihat pada tabel mahasiswa. Mahasiswa dengan NIM 130.114.0017 adalah mahasiswa bernama Tiara yang beralamat di Jalan Cigara dan berjenis kelamin perempuan. Nah, mahasiswa dengan NIM tersebut mengambil kode mata kuliah ISH 1E3 dan mendapatkan nilai B. Nah, kode mata kuliah ini adalah kode mata kuliah apa sih? Nah, kita bisa lihat juga pada tabel mata kuliah. Kode mata kuliah yang diambil oleh Tiara ini adalah algoritma dan pemrograman, karena kode mata kuliahnya sudah tercantum di sini. Dosen yang mengajar berkode ANG, memiliki 4 SKS dan ada pada semester 2. Nah, kode dosen ini juga bisa kita lihat pada tabel dosen. Kode dosen ANG bernama Bapak Anang dan beralamat di Bandung. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah contoh IRD-nya.